Halo guys, ketemu lagi bersama dengan LWU, Learn with Us. Perkenalkan, nama saya Aldino Gus Effendi. Di sini saya sebagai host yang akan menemani beberapa menit ke depan nanti dengan mengusung tema Jatuh Bangun Meniti Kesuksesan. Sebelumnya dalam tema kali ini jatuh bangun meniti kesuksesan, yang dimana kesuksesan itu tidak melulu perihal dalam bentuk usaha yang berkembang besar loh, melainkan sukses itu bisa digarisbawahi dengan takaran sebagai rasa tolong menolong kepada manusia, tapi didasarkan dengan jelas, seperti mempunyai landasan-landasan yang terlihat seperti yayasan Vesta ID ini, dengan yang nanti akan kita bahas ke depannya nanti. Oke teman-teman, di sini saya sudah mengundang satu narasumber yang hebat dan keren. Mungkin kalian penasaran kan? Yuk ikut aku. Halo teman-teman, kembali lagi di acara LWU. Saya sudah kedatangan narasumber saya ini yang begitu hebat dan keren. Perkenalkan dulu, nama saya Aldino Gus Effendi. Di sini saya sebagai host yang akan menemani para teman-teman LWU nanti ke depannya, dan mungkin Masnya bisa perkenalkan diri dan sudah berapa lama sih di yayasan ini? Mas Aldino ya. Perkenalkan, nama saya March Setia Kurniawan, biasa dipanggil March. Saya dari Yayasan Vesta Indonesia. Saya sebagai salah satu pengurus di Yayasan Vesta Indonesia. Kalau berapa lamanya, saya awalnya dari relawan partisipan ya, dari 2010. Kemudian bergabung menjadi relawan inti di program itu dari 2012 sampai sekarang. Jadi berapa itu? 12 ya, 14 tahun lah ya. Baik, Mas. Nah, untuk yayasan ini tuh mencakup apa sih, Mas? Dalam yayasan ini? Oke, jadi namanya Yayasan Vesta Indonesia ya. Jadi kita fokusnya di ranah pencegahan HIV. Sebenarnya pencegahan dan penanggulangan HIV ya. Kita di bagaimana teman-teman itu bisa tidak terinfeksi HIV, itu kita seputar di situ ya, fokusnya. Jadi kita ada sosialisasi, kemudian penyuluhan, memberikan edukasi ya terkait pencegahan HIV, kemudian memberikan paket pencegahan ya. Konteksnya ya, contohnya ya kondom yang dikatakan itu tabu ya. Iya. Kondom, kemudian juga ada sekarang program PrEP ya, Iya. pencegahan biar tidak terinfeksi HIV, sama promosi tes HIV ya. Jadi tes HIV sedini mungkin bagi teman-teman yang sudah ada perilaku berisiko, baik dari hubungan seksual maupun dari resiko penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Untuk poin pertama ini, kami ingin bertanya nih Mas, apa yang menjadi motivasi utama Masnya untuk menjadi bagian dari yayasan ini? Kalau saya sendiri ya, awalnya kan dari awal kenal Vesta itu mungkin 2010 awal atau 2009 akhir, saya lupa ya, udah lama. Kemudian zaman dulu kan biasa sering chatting lah, chatting dulu ada namanya Yahoo Messenger ya, kelihatan tua ya, Yahoo Messenger. Kemudian ada aplikasi MISC zaman dahulu kala. Nah, saya teredukasi dari ketemu mungkin salah satu relawan di Vesta zaman dulu, memberikan edukasi di lewat Yahoo Messenger, lewat MIRC ya. Dulu sebelum ada Facebook, sebelum ada Friendster malahan ya, zaman dahulu kala. Ya, nggak begitu lama sih. Jadi kemudian kenapa saya berminat bergabung, karena banyak teman-teman nongkrong saya yang dia berbagai macam background, berbagai macam orientasi seksual ya. Kalau ngomongin orientasi kan ketertarikan ya. Ada yang heteroseksual, ada yang homoseksual, ada yang biseksual ya. Perilakunya itu banyak yang berisiko, dan beberapa teman saya teman nongkrong lah, karena kan saya hobi nongkrong juga, ada yang terbuka bahwa dianya itu HIV positif. Jadi saya tergerak untuk kerja di bidang sosial. Padahal basic saya memang pariwisata. Untuk poin kedua, di sini saya ingin menanyakan di manakah letak kesulitan Masnya untuk terus menyampaikan penyuluhan, apakah pernah mengalami kegagalan dan bagaimana cara menghadapi? Kalau ngomong kesulitan ya lebih ke mungkin tantangan ya. Tantangan karena kan memang informasi itu kan
nggak mungkin bisa diberikan cuma sekali saja, tapi ongoing proses. Jadi terus-terusan lah. Kan kita kan fokusnya tadi pencegahan sama perubahan perilaku. Kita fokusnya ke teman-teman yang dia memang ada resiko untuk peluang tertular HIV. Jadi yang harus kita apa ya bahasanya, bukan sadarkan sih, biar teman-teman di aware dengan kesehatan mereka bahwa oh ini loh ternyata perilaku saya beresiko. Saya suka gonta-ganti pasangan, kemudian penggunaan kondomnya tidak konsisten ya. Nah, itu tantangannya karena nggak semuanya orang yang diedukasi itu bisa langsung terima informasi yang kita berikan. Pun yang sudah kita berikan kadang teman-teman masih belum sadar ya, sadar bahwa oh ternyata perilaku saya beresiko. Biasanya yang teman-teman yang sadar dia beresiko kadang dapat aha momennya kalau udah kena infeksi menular seksual. Nah, di mana Mas menemukan sumber dukungan atau inspirasi ketika menghadapi masa-masa sulit saat bekerja di sini? Saya selalu ini sih ngobrol dengan keluarga, Iya. dengan teman-teman saya untuk ya menjadi penguat lah. Sama awal motivasi saya bergabung di sini itu apa? Jadi saya kembalikan lagi di awal dulu. Iya. Awal dulu karena kan tadi saya cerita di awal banyak teman-teman yang teman-teman saya yang berbagai background tadi kemudian pendidikannya berbagai macam, kemudian orientasi seksualnya juga macam-macam, dan banyak juga yang terbuka dengan saya terkait status HIV. Karena saya nggak takut, karena kan tahu HIV menularnya nggak segampang kayak flu tadi. Jadi ya teman-teman saya HIV positif juga banyak. Jadi itu mungkin jadi apa ya, panggilan awal saya. Mengapa Mas memilih untuk tetap lanjut dan tidak menyerah dari banyaknya rintangan dan kegagalan yang seperti tadi ceritakan? Itu tuh kayak gimana sih nggak gampang menyerahnya gitu loh. Kadang saya berpikir kalau nggak ada saya, mungkin ada teman-teman yang lain ya. Tapi meskipun bahasanya gini, selama saya masih bisa bermanfaat, kenapa enggak? Ya. Mikirnya sih itu sih Mas, yang kenapa saya tetap bertahan, dan dan harapannya ada generasi muda yang penerusnya. Bagaimana strategi atau langkah konkret yang Mas ambil untuk bangkit setelah mengalami sebuah kegagalan? Jadi kayak strategi Mas untuk kedepannya gimana sih? Kalau saya sih kadang tipe orang yang saya punya cita-cita iya ya, tapi karena mungkin basic orang Jogja ya, jadi kayak alon-alon asal kelakon. Jadi kayak apa ya, yang penting kita punya tujuan, kemudian kita punya harapan, kita punya cita-cita, pasti kan kita bakal ngejar itu. Meskipun setiap orang ambisinya beda-beda ya kan Mas. Mas mungkin punya ambisi, saya pengen jadi apa misalnya ahli IT misalnya, kan itu beda-beda. Dan harapannya itu bisa diwujudkan oleh Mas sendiri. Begitupun saya. Jadi kalau saya cita-citanya nggak yang muluk-muluk lah, bisa bermanfaat, dan selagi bisa bermanfaat buat teman-teman ya, buat masyarakat, at least di keluarga ya. Paling kecil kan keluarga, kemudian lingkungan kerja, itu kan rumah pertama dan kedua saya. Jadi ya itu aja sudah cukup. Mungkin cukup segitu aja pertanyaan dari tim kami, dan cukup sekian pembahasan kali ini, dan terima kasih untuk Masnya, untuk Mars Bahasa Inggrisnya Mars yang sudah meluangkan waktu dan bersedia untuk kami wawancarai, dan terima kasih telah memberikan informasi yang sangat bermanfaat dan tentunya bagi kita semua, terutama dalam jatuh bangun meniti kesuksesan. Nah, setelah itu sebelumnya saya tutup, saya juga ingin meminta maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Sampai ketemu lagi di LWU Learn with Us.